Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi bersama gue Alvin di channel ZasF. Oke guys, di video kali ini gue bakal ngebahas smartphone jadul dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi 8. Handphone ini sudah cukup berumur, dia keluar pada tahun 2019 di bulan Oktober. Tetapi handphone ini cukup memberikan gebrakan pada saat itu, karena handphone ini murah dan menawarkan spek yang cukup mumpuni pada masanya. Handphone ini menggunakan RAM 4/64 GB, ada varian 332 GB. Tapi yang gue pegang ini adalah RAM varian 4/64 GB. Chipset yang digunakan oleh handphone ini adalah Snapdragon 439. Pada saat itu mungkin dia itu seperti penerusnya dari Snapdragon 450. Untuk performa mungkin 11-12, tetapi sepertinya dia masih di bawah Snapdragon 625, Karena untuk 625 itu dia untuk bermain game lebih enak. Karena gue udah pakai ya untuk Snapdragon 625 dibanding 6439, pada saat itu tuh gue lebih pilih Snapdragon 625. Oke, di sini handphone yang gue pegang itu di MIUI versionnya di 12.5.1, stabil dan sepertinya tidak ada pembaruan lagi. Dan untuk Androidnya dia mentok di Android 10 ya guys. Versi Androidnya Android 10 masih oke lah. Satu tingkat di bawah Android 11, di Android 2 tingkat di bawah Android 12 so pasti, karena ini HP jadul. Oke, di video kali ini gue bakal menceritakan gimana user experience-nya menggunakan handphone ini. Apakah masih layak digunakan di tahun 2022? Mungkin nanti kita akan tes game, tapi kalau yang udah gue pakai, gue coba, ini kurang recommended ya guys untuk bermain game. Untuk bermain Mobile Legends seperti FPS ini dapat maybe di 30 fps. Memang dia high frame rate-nya kebuka, cuman experience gue saat bermain itu kurang nyaman ya. Masih nyaman di Realme C21Y kemarin yang sudah gue review sebelumnya. Oke guys, pertama kita ke bentang layarnya. Layar si Xiaomi Redmi 8 ini menurut gue cukup compact ya, dan untuk digenggam feel-nya menurut gue enak. Dia cukup compact. Dia menggunakan layar 6,2 inch dan itu cukup kecil, pas, enak digenggamnya. Dia menggunakan resolusi layar 720p HD+. Tapi untuk gambar yang ditampilkan untuk bermultimedia menurut gue sudah cukup oke si Redmi 8 ini. Seperti kita saat scroll Instagram, bersosial media, menonton YouTube, itu menurut gue sudah cukup oke. Dan buat kalian yang cari handphone, mungkin mau buat jualan online ya, ini masih sanggup banget, masih cukup banget. Karena kan di internal udah cukup lumayan ya, 64 GB dan RAM-nya 4 GB. Menurut gue untuk Snapdragon 439 itu memang dia masih cukup oke untuk digunakan bersosial media. Lalu untuk baterai yang digunakan sama si Redmi 8 maksudnya itu di 5000 mAh, sudah cukup besar, apalagi tahun 2019 ya handphone ini keluarannya. Dia support sampai 18 watt fast charging, tapi charger yang dikasih itu cuma di 10 watt aja guys. Jadi kita harus membeli terpisah si chargernya. Untuk speaker yang digunakan, output speaker yang digunakan oleh si Redmi 8 ini menurut gua cukup oke. Dan ini udah cukup lama ya handphone ini, dan sampai sekarang tidak pecah suaranya, bisa kalian lihat sendiri dan didengarkan untuk kualitasnya. Ini volumenya maybe di 90% Oke, itu untuk kualitas speakernya si Xiaomi Redmi 8, dan menurut gue masih cukup oke di tahun ini, masih bisa bersaing, dan yang penting jelas suaranya, kedengeran keras gitu kan guys. Lalu handphone ini untuk
apa ya, desain ya, menurut gue desainnya oke banget, masih looksnya tuh masih oke banget, nggak terlalu, ya udah ketinggalan sih sedikit, cuman kayak beda sendiri dia desainnya, karena suatu itu dia looksnya, apalagi dia warna ini nih merah, ini gue suka banget warna merah marunnya ini, dan cukup tipis ya, nggak terlalu tebal, untuk gripnya enak, ditambah ini layar kecil. Oke guys, selama pemakaian menurut gue pakai handphone ini belum ada nemuin yang memang starternya parah banget ya, yang kalau cuman buat swipe doang itu tuh nge-lag. Terus kayak buat sosial media, perpindahan aplikasi atau multitasking, dia menurut gue masih oke. Masih oke. Cuman memang untuk performa main game tidak bisa diharapkan lagi untuk tahun 2022 ini si handphone Redmi 8 ini ya, dikarenakan memang mungkin prosesornya yang sudah cukup tua, sudah cukup tertinggal. Tapi di sini gue bakal nunjukin kepada kalian untuk gimana tes gamenya si Mobile Legends-nya Redmi 8 ini. Experience-nya apakah enjoy gitu pak dimainin. Kalau yang sebelumnya gue udah coba sih kurang enak ya. Jauh sama Realme C21 ya kemarin. Langsung aja guys kita tes di game Mobile Legends. Untuk settingan yang didapat dari si Redmi 8 ini, dia refresh rate-nya tinggi dan grafisnya sampai di tinggi juga. Tapi gue main di sedang aja, karena di tinggi aja itu, di sedang aja itu kayak frame rate-nya kurang enak gitu, apalagi kita di tinggi. Dan mode HD-nya gue matiin. Apa kita coba di sini diaktifin ya mode HD-nya, kita bakal lihat bersama-sama gimana untuk bermain Mobile Legends dengan grafis yang ya bisa dibilang ala kadarnya. Bisa didengar guys, ini untuk speakernya dia cukup keras. Oke, kita langsung mencoba bermain Lancelot aja guys di HP Redmi 8 ini. Sing sing sing. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya guys. Bisa kalian lihat ya, kalau untuk masih belum war, masih jalan-jalan doang, masih oke. Ini mungkin masih di 40 fps-an. Kan ngeframe guys. Wah, langsung 2 orang dia. Ya gitu guys, bermainnya kayak gimana ya, rasanya tuh kurang apa gitu, refresh rate-nya tuh. Ditambah lawannya yang kayak gitu, udah pusing guys. Apalagi gue cobanya langsung si Lancelot. Sering tersendat guys.
Mati dong. Pakai itu aja sih. Alah, nggak pakai. Gimana sih itu baby? Beatrix gimana ya ampun sampai hancur begitu. Kita lihat apakah kita bisa sing guys. Duh, gelap. Ampun bos. Ya ternyata masih oke lah, cuman nggak yang lancar banget, cuman kayak FPS-nya di 30 lah, 30 40, nggak sampai 60 biarpun high frame rate kebuka. Keparangan anjir. Main Lancelot di sini jadi keparangan. Biasanya noob anjir gua. Asal pencet aja sing. Hidup aja sing gitu kan. Ngeframe guys. Tidak asik kue. Ngeframe banget. Apaan sih Allah? Bete dah. Pokoknya kalian bakalan kalau main pakai Redmi 8 ya. Dia sering frame biarpun memang bisa sesekali, cuman kalau lagi ada war gede gitu dia lumayan terasa frame. Sakit tidak bos? Gila lu bisa nyiduk dong. Sabar bang, jangan nafsu bang. Ya kita aja. Sakitnya digeprek. Alas. Setelah bermain Mobile Legends ya seperti yang kalian lihat tadi, suka ada frame drop ya, apalagi kalau misalnya kita ada war besar itu ngeganggu banget. Dan menurut gue buat tahun ini kayaknya kalau cuman buat have fun doang sih, kalian mau pengen main aja gitu mungkin bisa, cuman kalau buat kompetitif seperti push rank sampai ke mythic mungkin agak susah ya, karena ini nge-lag jujur aja. Kayaknya untuk Snapdragon 439 tuh udah tidak mumpuni untuk bermain game di tahun ini. Mending kalian kalau mau cari ya si Redmi 9 mungkin kalau untuk bermain Mobile Legends. Tapi untuk secara kalau kalian pakai buat sosial media ini masih sangat oke banget. Dan untuk kamera menurut gue kalau hasil kameranya cukup aja, nggak yang bagus kalau menurut gue di kelas harganya. Apalagi sekarang udah cukup tertinggal ya. Kameranya kalau untuk lagi daylight dia oke. Hasil yang digambarkan cukup tajam. Cuman kalau misalnya sudah di low light itu menurut gue langsung buyar banget ya untuk hasilnya, apalagi kalau video. Kalau misalnya untuk foto kurang juga sih tetap, cuman ya kalau buat pemakaian kayak kalian mau foto-foto produk doang sih oke. Kayak misalnya mau foto barang jualan kalian gitu, kayak cuma foto klik gitu doang masih oke gitu misalnya. Oke guys, untuk baterai ini cukup awet, atau bisa dibilang boros apa enggak ya, karena ini selama gue
oke ya untuk sosial media ngecas 2 kali lah sehari. Tapi kalau untuk sosial media bisa sampai sore sih, bisa sampai jam 7 kalau untuk sosial media doang tanpa bermain game. Untuk ngecasnya cukup lama guys, 3 jam karena kita kan nggak ada charger yang 18 wattnya, jadi pakai yang 10 watt bawaan itu sekitar 3 jam, mungkin 3 jam sampai 4 jam ya. Tapi untuk sosial media udah oke, udah cukup awet. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampein tentang si Redmi 8 ini ya guys. Di tahun 2022 sepertinya dia menolak punah. Jadi dia masih kayak nih, gue masih oke buat digunakan bermultimedia. Oke, cukup di sini aja kita pembahasan si Redmi 8. Buat kalian yang udah menonton, terima kasih. Bisa like, komentar, serta kalau kalian bersedia untuk subscribe boleh juga. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian supaya gue makin semangat untuk membuat kontennya. Oke guys, thank you. Have a nice day.